istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang sangat kaya akan budaya dan ragam kulinernya. Julukan Jogja sebagai kota gudeg menjadi pertanda jika masakan turun-temurun ini telah menjadi makanan wajib bagi warganya. Gudeg yang sering disajikan atau dijajakan di rumah makan khas Jogja adalah gudeg gori atau nangka muda. Padahal, ada jenis gudeg lain yang telah sejak lama menjadi salah satu sajian khas tradisional masyarakat Yogyakarta, yaitu gudeg manggar. Manggar merupakan bakal bunga dari buah kelapa yang masih terbungkus pelepah keras. Hal ini ditandai dengan bentuk pelepah manggar yang belum mengembung dan masih benar-benar muda. Semakin muda manggar yang digunakan, maka gudeg yang dihasilkan akan semakin baik. Di sudut kota Bantul, keluarga Pak Dullah sudah 16 tahun memasak manggar menjadi gudeg. Dalam sehari, dibutuhkan sekitar 20 kg manggar segar sebagai bahan baku utama gudeg yang dibuat di daerah Jebukan Serayu, Kabupaten Bantul ini. Untuk dimasak menjadi gudeg, aku tinggal mengupas kulit penutup manggar. Membukanya harus hati-hati, jangan sampai bakal bunga manggar yang kecil-kecil menjadi gugur. Setelah manggar selesai dikeluarkan dari kulit kerasnya, selanjutnya manggar dipotong-potong dari bagian bonggolnya. Setelah dipotong-potong per tangkai, langsung dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Manggar yang masih muda ini memiliki tekstur yang lembut, tetapi masih dibutuhkan proses perebusan untuk mematangkan manggar serta menghilangkan getah. Manggar menjadi bagian dari kelapa yang kaya akan vitamin dan asam amino yang baik untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Gudeg merupakan sebutan untuk masakan yang dimasak dengan cara direbus atau digodok. Penggodokan yang lama inilah menjadi asal nama masakan gudeg. Untuk memasak gudeg, dibutuhkan banyak santan untuk menambah gurih dan memberi aroma serta membantu proses penyerapan bumbu ke dalam manggar. Dalam satu kuali besar ini, setidaknya dibutuhkan santan yang berasal dari 10 butir kelapa. Bumbu halus dari campuran bawang merah, ketumbar, kemiri, lengkuas, dan daun salam menjadi bahan penyedap gudeg manggar. Semua campuran bahan dan santan ini dimasak sampai mendidih. Setelah direbus selama 10 menit, manggar sudah dapat diangkat. Selanjutnya, manggar yang sudah direbus ini langsung dimasukkan ke dalam kuali kuah gudeg. Dalam pematangannya, manggar tidak perlu dibolak-balik sampai kuah santan mengering. Butuh waktu lama untuk memasak gudeg. Sekitar 5 jam pertama dimasak dengan api besar. Setelah santan mulai mengering, selanjutnya gudeg akan dimasak dengan api kecil sekitar 10 jam. Semakin lama waktu memasakkan, maka gudeg yang dihasilkan akan semakin baik.
Selain gudeg manggar, dapur Budula juga membuat gudeg dari ayam, telur, ataupun nangka, serta tambahan sambal krecek sebagai pelengkap masakan gudeg. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga diyakini akan membuat rasa enak gudeg yang khas dibandingkan menggunakan minyak tanah atau gas. Bu, udah matang Bu manggarnya Bu? Udah, Dul. Kamu angkat aja ya. Oh, iya Bu. Gudeg yang sudah dimasak dari kemarin siang sudah bisa diangkat. Warna gudeg yang sudah berubah menjadi coklat tua menandakan bumbu dan kuah santan sudah meresap ke dalam manggar, dan gudeg manggar siap dinikmati. Seperti masakan Jawa pada umumnya, gudeg juga mempunyai cita rasa yang manis. Perpaduan beragam bumbu rempah membuat gudeg manggar ini benar-benar lezat. Semoga warisan kuliner khas Nusantara seperti gudeg manggar ini masih dapat dinikmati turun-temurun. Tepung tapioka menjadi salah satu bahan pangan yang banyak digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bermacam-macam kue dan makanan khas. Salah satunya geblek yang sudah menjadi cemilan dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ini. Di tempat pembuatannya, geblek milik Pak Yanto ini setiap harinya bisa diolah sekitar 150 kg tepung yang berasal dari Saripati Singkong. Untuk menghancurkan gumpalan tepung tapioka ini, aku cukup menekan-nekan gumpalan tepung hingga hancur. Kemudian ditambahkan garam sebagai penyedapnya. Tepung singkong ini merupakan tepung yang bebas protein, sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita gangguan penyerapan nutrisi. Dan termasuk tepung yang tidak bisa larut dalam air yang bersuhu normal. Untuk itulah, perebusan dengan air panas akan mempermudah pengolahan dan pencampuran tepung tapioka dengan bahan lainnya. Sebelum direbus, tepung dibentuk menjadi bulatan-bulatan besar. Hal ini untuk mempermudah proses perebusan tepung agar tidak tercerai di dalam panci perebusan. Bulatan tepung tapioka akan direbus sekitar 15 menit. Selain untuk mematangkan adonan, perebusan juga membuat tekstur tepung menjadi lengket dan melunak sehingga siap untuk dicampur dengan bumbu-bumbu. Setelah direbus, adonan harus langsung diuleni. Karena jika dingin, adonan akan mengeras dan sulit untuk diolah. Bumbu geblek terbilang sangat sederhana. Hanya berupa bawang putih halus yang dicampurkan langsung ke dalam adonan geblek. Pada awalnya, geblek dibuat tanpa adanya tambahan pewarna makanan. Hanya berwarna putih seperti warna asli tepung tapiokanya.
Tetapi di tempat Pak Yanto ini, aku coba memberi tambahan pewarna makanan yang baik untuk dikonsumsi, serta tidak merusak rasa asli geblek itu sendiri. Itu pun agar geblek lebih menarik perhatian, terutama untuk pembeli anak-anak. Menguleni adonan seperti ini juga sangat penting, agar geblek yang dihasilkan memiliki tekstur kenyal dan tidak rusak saat digoreng nantinya. Adonan geblek yang sudah diuleni selanjutnya dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tidak ada ukuran khusus untuk besarnya potongan geblek, karena ini hanya untuk mempermudah proses pemilinan adonan saja. Semua potongan adonan ini selanjutnya dipilih menjadi bulatan panjang. Aku hanya perlu menggulung-gulungkan potongan adonan sehingga menjadi panjang, dengan besar bulatan sebesar jari jempol orang dewasa seperti tali. Adonan geblek yang sudah berbentuk panjang seperti tali ini selanjutnya dibentuk menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Pilihan adonan digulungkan ke jari telunjuk hingga membentuk lingkaran dan ditekan sambil ditarik sampai putus. Semua adonan dibuat menjadi lingkaran cincin dengan ukuran yang seragam. Lingkaran-lingkaran kecil ini selanjutnya dirangkai menjadi geblek dengan menggabungkan 3 buah cincin adonan geblek. Pak Yanto biasa menjual geblek dalam bentuk setengah matang atau belum digoreng. Ini dikarenakan geblek lebih enak dinikmati saat hangat. Setiap kantong berisi 15 buah geblek untuk kantong kecil dan 30 buah untuk kantong besar. Dengan harga jual sekitar 10-20 ribu rupiah per kantong, geblek menjadi cemilan yang murah meriah dan banyak digemari masyarakat desa Suwarno, Kabupaten Kulon Progo. Geblek yang dibuat tanpa pengawet ini baik dikonsumsi 4 hari setelah pembuatan. Geblek goreng biasa dinikmati dengan tempe benguk masak santan. Santan dari perasan kelapa akan menjadi bahan utamanya dan dimasak bersama tempe dan bumbu lainnya. Bumbu rempah halus merupakan campuran bawang, lada, kemiri, dan lain-lain ditambahkan ke dandang masak tempe. Lamanya perebusan dibutuhkan waktu sekitar 4 jam, hingga santan mengering dan semua bumbu meresap ke dalam tempe. Untuk bisa dinikmati, geblek yang sudah jadi digoreng dengan api sedang dan minyak goreng yang tidak terlalu panas. Jika terlalu panas, geblek tidak matang merata dan tidak renyah hasilnya saat dimakan. Ini loh, gak matang gebleknya. Oh, iya Bu. Ayo Pak, cicipin Pak. Geblek goreng dicocol dengan kuah tempe benguk merupakan cara menikmati makanan khas Kulon Progo ini. Geblek yang tidak banyak bumbu bercampur dengan tempe benguk yang kaya rempah terasa sangat pas di lidah. Di saat musim hujan seperti ini, geblek terasa semakin nikmat. Funiculum vulgare Miller
biasa dikenal sebagai daun adas oleh masyarakat Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Di kaki Gunung Merapi yang subur inilah adas dibudidayakan dan tumbuh subur di lahan pertanian warga. Tumbuhan yang berasal dari daerah Laut Tengah Timur ini merupakan tanaman herbal yang berbau harum. Kandungan minyak atsiri yang terkandung dalam daun dan biji adas biasanya dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengobati batuk, perut kembung, sesak napas, dan susah tidur. Tanaman adas dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran dengan ketinggian 1.800 meter dpl dan akan semakin subur jika ditanam di daerah dataran tinggi. Dengan bentuk daun jarum serta berwarna hijau terang, adas dapat dipanen di umur 3 bulan dari waktu penanaman. Bagi para ibu di desa Jaraka, adas tidak hanya dijual dalam bentuk daun saja, tetapi juga bisa menjadi bahan masakan dan kue. Daun adas ini nantinya akan dimasak menjadi selai sebagai isian kue nastar. Untuk mempermudah memasaknya, daun adas yang berserat ini perlu ditumbuk untuk membantu melunakkan teksturnya. Isian kue nastar atau selai adas ini dibuat dengan memasak daun adas tumbuk dengan gula. Gula akan membantu mengurangi aroma adas yang tajam serta menambah rasa manis nantinya. Jumlah gula yang digunakan disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Adonan ini harus diaduk terus-menerus agar selai adas matang merata dan tidak gosong. Sekitar 15 menit, daun adas dan gula sudah larut bercampur merata, sehingga siap untuk digunakan. Kue nastar sudah menjadi sajian umum masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Jika biasanya nastar diisi dengan selai nanas, maka kali ini nastar diberi isian selai dari daun adas. Kue nastar dibuat dengan membentuk adonan menjadi bulatan kecil yang diberi isian selai adas. Semua kue yang sudah diisi selai adas diletakkan di dalam nampan atau loyang. Bagian atas dari kue nastar diberi olesan kuning telur serta diberi hiasan dari potongan daun adas. Loyang kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk dibakar selama 20 menit dengan suhu sekitar 180 derajat. Selain kue nastar, adas juga bisa dibuat menjadi kue pipis bungkus daun pisang. Adonan kue yang encer terdiri atas campuran santan kelapa, telur, tepung, serta gula dan daun adas yang telah dihaluskan. Adonan ini kemudian dibungkus ke dalam daun pisang. Semua adonan kue pipis kemudian dimasak dengan cara dikukus.
Kesuburan lahan di kaki Gunung Merapi telah dimanfaatkan masyarakat sekitarnya untuk menanam beragam tumbuhan yang bisa diolah menjadi makanan seperti daun adas. Campuran bahan kue serta tambahan daun adas pada kue nastar dan kue pipis menjadikan makanan ini lebih istimewa. Rasa selai adas yang beraroma khas berpadu pas dengan adonan kuenya.